6 ya, yaitu adalah pengendalian penyimpanan data. Nah, pengendalian penyimpanan data ini merupakan langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga data yang dimiliki, gitu ya. Jadi untuk, eee, menjaga data-data yang atau menjaga keamanan lah ya, data-data yang dimiliki. Jadi harus, perusahaan itu harus bisa mengidentifikasi dulu, ya. Mengidentifikasi jenis data yang nantinya itu akan dijaga atau dipelihara lah ya. Kemudian, berapa persen tingkat proteksi yang akan kita berikan kepada data tersebut, ya. Karena tingkatan proteksi, data untuk masing-masing jenis data itu pasti berbeda-beda. Maka yang bisa menentukan itu adalah dari perusahaannya. Nah, di sini informasi umumnya memberikan power kompetisi bagi perusahaan. Ya, informasi baik itu informasi keuangan dan non keuangan, jelas itu akan memberikan, apa ya istilahnya, power ya, tenaga lah ya, untuk nanti perusahaan itu bisa berkompetisi dengan perusahaan yang lain. Oleh karena itu, ya, perusahaan harus mengidentifikasi jenis data yang nantinya akan di-maintain dan juga level proteksi untuk setiap jenis data yang kira-kira, oh ini data-data rahasia perusahaan, jadi jangan sampai keluar. Nah, itu berarti proteksinya akan lebih besar daripada yang lain. Misalnya kayak, gampangnya gini deh, saudara kalau tahu yang namanya KFC kan punya secret recipe gitu ya. Jadi punya resep yang rahasia. Nah, itu adalah salah satu, bentuk, eee, data atau informasi yang sangat-sangat harus dijaga oleh, perusahaan. Karena apa? Itu adalah salah satu jenis, informasi yang, istilahnya karakternya dari si KFC. Oh, rasanya KFC itu seperti ini, bumbunya seperti ini, resepnya seperti ini. Memang sekarang sudah banyak informasi yang keluar gitu ya, bahwa, oh resepnya KFC begini, tetapi ya sekali lagi bahwa resep itu, ya namanya resep sebenarnya ya intinya namanya resep, apalagi makanan ya, mau resepnya kita berikan sama, tapi tangannya beda itu rasanya juga akan beda. Ya, tetapi bagi perusahaan itu adalah informasi yang harus dijaga, jangan sampai keluar. Ya, ibaratnya itu adalah fondasinya lah. Ini resep rahasia jangan sampai keluar. Nah, biasanya orang itu untuk sehingga perusahaan itu punya bargain. Oh, kalau ke KFC tuh yang harus kita beli ini karena dia rasanya enak. Oh, kalau yang ke, misalnya ke Richeese rasanya seperti ini, yang enak ini, gitu. Jadi dia punya salah satu bargaining atau salah satu, produk yang dia istilahnya yang dia, unggulkan di situ, tetapi itu ada resep rahasianya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dijaga, sehingga nanti perusahaan dapat berkompetisi dengan yang lain, dengan inovasinya masing-masing. Gitu ya. Salah satu bentuk contoh informasi begitu mudahnya. Nah, kalau misalnya keuangan, ya mungkin nanti kalau misalnya terkait dengan keuangan, ya data-data yang terkait dengan internal itu jangan sampai keluar. Siapa saja suppliernya, bla 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 itu biasanya perusahaan itu sangat menjaga sekali. Ya, supaya apa? Nanti kalau misalnya ada perusahaan sejenis yang ingin sama-sama bersaing, ya kalau bisa suppliernya jangan sama, karena nanti akan berpengaruh di cost. Nah, itu yang nanti dampaknya banyak. Oleh karena itu mana yang harus di-maintain, mana yang harus kita berikan, proteksi yang lebih, ya. Nah, perusahaan itu harus mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data, ya. Oke. Kemudian salah satu cara untuk mencegah data itu bisa hilang, itu adalah dengan melakukan supervisi kepustakaan file atau kita bisa bilang juga bahwa kita akan melakukan, administrasi file. Kalau sudah ada ke perpustakaan kan, anu ya, kalau misalnya mau cari buku, oh buku, nggak usah ke perpustakaan deh, saudara ke Gramedia. Oh mau lihat buku, ekonomi, sebelah sana. Oh mau buku sosial, sebelah sana. Jadi sudah ada, lokasi
sudah ada tempat yang memang khusus untuk tempat tersebut. Nah, itu salah satu bentuk supervisi kepustakaan file. Oh, untuk buku-buku yang ada yang terkait dengan ekonomi di sudut sana. Oh, untuk novel sebelah sini. Itu sama saja seperti bentuk kepustakaan file, ya. Nah, kepustakaan file itu nantinya ya harus jadi untuk penyimpanan juga baik itu penyimpanan data-data itu harus bisa bebas dari api, debu, kemudian akses heat atau panas ya biasanya akses panas, kelembapan lah ya, lembab, humidity itu kelembapan. Jadi kalau ada yang barang-barang yang memang atau file-file yang istilahnya memang penting, ini tolong jangan di area-area yang seperti ini, berdebu, api, kelembapan, atau kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan filenya atau itu rusak gitu ya. Nah, untuk melindungi data dari kesalahan penggunaan, ada berbagai jenis label berikut ini yang bisa digunakan. Yang pertama adalah label eksternal, yaitu dengan cara diberikan, kalau saudara gampangnya mungkin label eksternal itu adalah kalau saudara punya kalkulator, ya, kemudian saudara kasih nama, itu adalah salah satu bentuk label eksternal. Jadi saudara memberikan tempelan kertas di bagian kalkulator saudara diberikan nama. Ini milik A atau ini milik Hermala. Itu salah satu bentuk melindungi kalkulator saudara dari yang namanya kehilangan atau kerusakan. Ya, kalau misalnya hilang ya nanti bisa dikembalikan ke yang punya. Nah, label eksternal itu ya nanti kalau di dalam perusahaan, kalau misalnya yang masih dalam bentuk manual atau misalnya pun dari bentuk fisik, bentuk soft copy gitu biasanya nanti dimasukkan ke kalau zaman dulu disket, kalau sekarang mungkin flash disk gitu ya. Nah, nanti di flash disk itu akan diberikan tag atau tempelan atau mungkin gantungan yang nanti akan berisi itu nama file apa, kemudian berisi dari periode kapan sampai periode kapan gitu ya. Karena kan pasti satu data itu tidak mungkin semua dari mulai perusahaan berdiri sampai sekarang itu kan dipakai di satu file itu kan nggak mungkin. Pasti kalau udah full nanti akan diberikan tag baru. Gitu. Itu adalah label eksternal. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau gampangnya ya adalah saudara punya kalkulator, saudara tempel. Oh ini namanya Hermala, nama alamatnya di mana, kemudian nomor teleponnya berapa. Nah, kalau misalnya ada barangnya atau kalkulator tertinggal, ya nanti tinggal hubungi nomor yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah label internal. Ya, label internal itu ada volume, header, sama trailer. Nah, kalau volume itu adalah label itu nanti akan mengidentifikasi seluruh file atau seluruh isinya itu terekam di dalam media penyimpanan. Jadi nanti label volume itu isinya semuanya, isi-isi yang di dalamnya itu isinya apa? Misalnya data pelanggan atau data penjualan. Ya berarti volume di situ adalah isi data penjualan. Kemudian kalau header itu adalah biasanya ada di awal data. Kalau misalnya gampangnya di tabel, itu adalah yang di bagian atas. Jadi header itu adalah data tabel ini tuh ya, data tabel pelanggan itu headernya adalah nomor pelanggan, nomor transaksi, nomor faktur, kemudian transaksinya apa. Nah, itu adalah contoh dari label header. Nah, kalau trailer itu adalah yang di bagian footnote atau di bagian paling bawah. Biasanya isinya adalah totalnya yang nanti akan kita kontrol atau kita sesuaikan ya dengan hasil akumulasi dari data yang sudah diproses.